Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Hari ini hari Rabu 7 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1442 Hijriah. Kita semua mendengar kabar menyedihkan tentang wafatnya Al-Ustadz Al-Fadhil Abdurrahman Al-Athari rahimahullah ta'ala, berasal dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa hal, semoga bermanfaat. Ketika kita mendengar tentang kematian dan kabar yang menyedihkan, maka tentunya sebagai seorang yang beragama Islam di atas akidah Ahlus Sunnah bermanhaj salaf, harus dihadapi dengan ilmu agama. Maka yang kita lakukan ketika mendengar wafatnya Al-Ustadz Al-Fadhil Abdurrahman Al-Athari rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah kita harus mendoakan beliau. Mendoakan beliau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayatnya, kemudian menutup kedua matanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhluf lahu fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fih. Ya Allah, ampuni dosa Abu Salamah dan angkat derajatnya di dalam daftar orang-orang yang baik, dan diangkat derajatnya oleh Allah, dan gantikannya di dalam kebaikan, dan ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa beliau, wahai Rabbul Alamin, dan bukakanlah, lapangkanlah kuburannya, serta berikanlah cahaya kepada kuburannya. Maka yang paling patut kita lakukan pada saat seperti ini, doakan Ustadz kita agar mendapatkan ampunan, agar diangkat derajat, agar dilapangkan kuburan, dan agar diberikan cahaya kuburan beliau, karena itu sangat bermanfaat untuk beliau pada saat ini. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita memuji dan bersaksi di hadapan Allah, memuji kebaikan beliau sesuai dengan apa yang telah beliau lakukan, kebaikan-kebaikan kepada kita sebagai murid-muridnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika seorang jenazah dilewatkan kepada para sahabat, maka para sahabat memujinya dengan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajibat ketika dilewatkan jenazah yang lain, para sahabat menyebutkan keburukannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, wa ma wajibat? Apa yang dimaksud dengan wajibat? Yang artinya dalam bahasa Indonesia, dia berhak. Dia berhak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika jenazah pertama yang lewat, athnaitum alaihi bi khair fawajibat lahul jannah. Kalian memuji jenazah tersebut dengan kebaikan, maka wajib, berhak baginya mendapatkan surga. Yang satu kalian sebutkan keburukannya, wajibat alaihin nar, maka dia diancam dengan neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun
bil khair adkhalahu Allahul jannah. Muslim mana saja yang disaksikan dengan kebaikan oleh 4 orang, maka niscaya Allah masukkan ia ke dalam surga. Kemudian ada yang bertanya, kalau 3 orang yang menyaksikan, kalau 3 orang pun yang menyaksikan, niscaya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau 2 orang pun yang menyaksikan, niscaya dia dimasukkan ke dalam surga. Maka saya pesan, baik dalam keadaan sendirian ataupun di media sosial, sebutkan, saksikan di hadapan Allah kebaikan-kebaikan beliau. Dan demi Allah, saya tidak mengenal Al-Ustadz Al-Fadhil Abdurrahman Al-Athari kecuali kebaikan. Seorang pendakwah yang sangat gigih mempertahankan akidah yang benar. Seorang pendakwah yang penyabar dalam berdakwah, dan ini dirasakan oleh orang banyak. Seorang pendakwah yang sangat santun. Ketika Anda baru pertama bertemu dengannya, Anda tahu betul bahwasanya orang ini adalah orang baik. Itu yang saya ketahui. Wallahu hasib. Allah yang lebih tahu. Wala nuzaki 'ala Allahi ahad. Kita tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahuinya. Maka saya pesan, sebarkan kabar-kabar baik tentang kebaikan beliau, karena ini sangat bermanfaat untuk beliau saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah kita boleh bersedih, dan pantas untuk bersedih, karena kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi, mautul alim thullatun fil Islam wala yasudduhu syai' makhtalafa al-lail wan nahar. Kematian seorang alim adalah lubang kebocoran dalam Islam. Tidak ada yang bisa menutupi sepanjang masa, selama ada siang dan malam. Kita benar-benar sedih. Ustadz yang selama ini membimbing kita meniti jalan istiqamah, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya lebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang tabi, mengatakan, "Idza ukhbaru bi mauti rajulin min ahli sunnah faka'annama faqada a'dha'i." Kalau seandainya diberitahukan kepadaku kematian seseorang dari ahlus sunnah, maka seakan-akan aku kehilangan salah satu anggota tubuhku. Boleh kita bersedih sebagaimana Rasulullah SAW ketika kehilangan anak beliau Ibrahim, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau berkata ketika beliau berlinang air mata, "Innal aina tadma wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sesungguhnya mata berlinang air mata, hati sangat sedih, tetapi lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim. Maka kita katakan, wahai Ustaz Abdurrahman Al-Athari, engkau adalah orang yang baik. Saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia, engkau Ustaz kami yang telah mengajarkan kepada kami kesantunan. Engkau Ustaz kami yang mengajarkan kepada kami akhlak yang baik. Engkau Ustaz kami yang mengajarkan kepada kami kegigihan dalam berdakwah. Dan kita sangat sedih berpisah dengan engkau. Kemudian ahbati hafizakumullah ta'ala, yang keempat, kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Perbanyaklah ingat kematian, terutama dalam keadaan seperti ini. Kemudian setelah itu persiapkan kehidupan untuk setelah kematian, karena itulah orang yang cerdas. Rasulullah SAW ditanya, ayyul mu'minina akyas,
Orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wallahi para ikhwah, saya sering teringat perkataan Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Dia mengatakan al-maut la yufarriqu baina kabir wa saghir. Kematian itu tidak membedakan antara orang tua dengan anak kecil. Wa sahihin wa marid. Tidak membedakan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Faqad dakhala al-mautu al-bait. Kadang kematian masuk ke dalam rumah. Fawajada man kana musinna. Dia mendapati orang tua di rumah tersebut. Wa akhara maridan. Dan yang lain dia dapati dalam keadaan sakit. Tetapi dia datangi kepada orang yang paling sehat. Dan ingat, wal mautu haddun fasilun baina daril amal wa daril jazaa. Kematian adalah pembeda antara waktu untuk beramal dengan waktu mendapatkan ganjaran atas amal tersebut. Teruslah ingat-ingat kematian, ahibati hafizakumullah. Karena itu melembutkan hati, menyemangatkan anggota tubuh untuk beramal dan menyegerakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati hafizakumullah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir li Ustaz Abdurrahman Al-Athari warfa' darajatahu fil mahdi wa akhluf lahu fi aqibihi minal ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi. Dan saya ucapkan kepada keluarga yang ditinggal, a'zamallahu ajrakum wa ahsanallahu azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kalian atas musibah yang kalian dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah kalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni jenazah keluarga kalian. Al-Ustaz Al-Fadil Abdurrahman Al-Athari rahimahullah ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.